Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givano Syaifi Nur Alitia Putra Munggaran, CASN 2025, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor SAR Bandung. Halo Sobat Basarnas, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Sebuah ruang inspiratif di mana kita mengangkat kisah nyata para abdi negara yang bekerja dengan sepenuh hati. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Di depan saya ini ada Ibu Casmini dari kantor SAR Bandung. Yuk kita gali cerita dan semangatnya dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Bu Casmini, mungkin Bu Casmini bisa menjelaskan asal, kemudian background Bu Casmini seperti apa, dijelaskan secara langsung, Bu. Oke, makasih Givano. Siap. Halo Sobat SAR semua, saya Casmini. Saya lahir di Pekalongan, saya besar di Jakarta. Untuk background saya dulu, saya sebelum masuk di Basarnas itu bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dan saya masuk di Basarnas itu tahun 2009. Jadi waktu itu saya mendapat info lah dari tetangga saya bekerja di bandara. Kalau ada pembukaan CPNS Basarnas tapi saya cobalah ikut di sela-sela saya bekerja di swasta tersebut, coba ikut daftar dan alhamdulillah masuk, lolos ke tahap-tahap berikutnya. Udah, jadi dari situ saya baru mengenal apa itu SAR, apa itu Basarnas, ya pas di situ gitu. Jadi pas waktu saya ngikuti segala macam tes, saya statusnya belum resign waktu itu malah dari perusahaan. Jadi izin terus sampai dimarahin juga sih sama atasan. Jadi pas sudah fix terima jadi CPNS, baru saya mengajukan resign seperti itu. Jadi perjalanannya cukup penuh perjuangan ya Bu untuk menjadi seorang Basarnas gitu. Nah, Ibu sebagai seorang ASN di Basarnas, pernah dengar gak sih Bu apa itu berakhlak? Iya, jadi berakhlak itu kan core value-nya ASN ya. Ya. Nah, di sini saya akan concern ke satu nilai di berakhlak itu Bu, yaitu nilai harmonis. Nah, yang pertama di instansi kita, instansi Basarnas itu para pegawainya berasal dari berbagai macam latar belakang gitu ya Bu, termasuk dari suku, kemudian asal, agama, termasuk itu yang bermacam-macam dan berbeda-beda gitu. Nah, di kantor SAR Bandung ini juga terjadi hal yang sama gitu, maksudnya para pegawainya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, apa yang Ibu pernah rasakan dan Ibu pernah lihat secara langsung gitu, pengalaman Ibu tentang nilai harmonis yang diterapkan di kantor Basarnas ini? Givano, karena Basarnas kan memang dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada di setiap kantor SAR ya. Khususnya untuk di kantor SAR Bandung ini juga banyak beragam suku ya pegawai-pegawai di sini gitu kan. Segala perbedaan juga pasti ada. Jadi ya dalam melaksanakan tugas ya kita harus saling mengisi kayak gitu kan. Jadi contohnya ini misalnya kalau kita lagi siaga SAR khusus, siaga SAR khusus Ramadan gitu kan, Idul Fitri itu. Pas itu kan kita harus siaga tuh. H-, H+ seperti itu ya. Jadi itu saling mengisinya itu ya, yang Nasrani mengisi untuk siaga kayak gitu kan. Nanti akan kebalikannya pas siaga Natal, Nataru itu. Nah, jadi kita yang Muslim siaga. Jadi gitu, jadi saling mengisi gitu. Terus kalau di piket-piket rutin hari Minggu juga kan, yang Nasrani kan hari Minggu harus ke gereja dulu. Jadi kita saling nge-backup lah di situ seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang
kita harus tetap saling kompak gitu. Berarti perbedaan tidak menjadi satu alasan untuk kita bekerja tidak optimal ya Bu ya, karena justru perbedaan itu harus kita saling lengkapi Ya, agar bekerjanya tetap optimal begitu. Oke, terima kasih. Oke, nah yang selanjutnya nih Bu, ada nggak tantangan yang Ibu pernah hadapi dan Ibu pernah rasakan terkait nilai harmonis yang ada di kantor SAR Bandung itu Bu? Tantangan yang apa ya, besar sih nggak ada ya, mungkin contoh kecil aja. Kalau karena di sini kita dari berbagai macam suku ya, kayak contohnya nih kayak orang Sumatera kan pembawaannya tuh kan suaranya kencang keras ya gitu kan, sementara kita di sini yang lembut gitu kan. Terus ya saling mengerti aja sih gitu, emang pembawaannya seperti itu, tapi kan tidak bermaksud untuk kasar ke kita atau untuk marah ke kita kayak gitu kan. Nah, terus kayak pemahaman berbagai macam bahasa kayak gitu kan. Ya di sini kan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ada yang dari Bima kayak gitu kan. Jadi kadang kalau udah ngobrol itu berusaha untuk saling mengerti, memahami bahasa teman-teman sendiri kayak gitu kan. Ini artinya apa ya, maksudnya apa ya, jadi sama-sama saling belajar kayak gitu. Berarti cara menyikapi Ibu terkait perbedaan, kemudian ya contoh kecilnya tadi dari bahasa itu dengan saling mengerti. Oke. Selanjutnya Bu, ada ini pertanyaan juga. Siapa figur yang paling menginspirasi Ibu dalam menjalankan tugas? Dalam menjalankan tugas ya pasti orang tua menaruh banyak cita-cita dan harapan kan sama kita sebagai ASN. Terus apa ya, mungkin untuk saya pribadi Mbak Desti kantor SAR Bandung, karena dia smart woman gitu, jadi banyak belajar dari dia dan mengerti banyak hal lah gitu, terutama tentang kepegawaian. Oke, mantap. Itu dua orang yang mungkin bisa dibilang sangat menjadi inspirasi Ibu ya dalam menjalankan tugas. Oke, selanjutnya Bu, apa pesan Ibu untuk rekan ASN lainnya agar bisa menjadi ASN yang berintegritas? Pesan-pesan untuk ASN ini yang ya, sekarang zamannya gen milenial, Gen Z ya, lebih menanamkan nilai-nilai moral dan integritasnya, menjadi ASN yang amanah, disiplin, tanggung jawab, dia menanamkan dalam dirinya kalau dia tuh memang ASN gitu loh, berjiwa-jiwa ASN. Oke. Khususnya kalau udah jadi ASN tuh kita harus ya tadi berakhlak tadi ya, nilai-nilai berakhlak tadi harus tertanam di diri kita sebagai seorang ASN. Oke, selanjutnya kalau boleh berbagi harapan nih Bu, apa harapan Ibu untuk generasi ASN ke depan? Untuk generasi ASN ke depan itu harapan saya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang yang sekarang semuanya berbasis teknologi, digital, aplikasi digital semua gitu kan. Harus apa ya, cepat-cepat beradaptasi seperti itu dan memahami perubahan-perubahan peraturan yang ada di pemerintahan gitu. Jadi harus banyak belajar dan cepat belajar. Siap. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya dan inspirasi-inspirasi yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak juga untuk kita hari ini, semangat dan nilai-nilai luar biasa tentang apa artinya menjadi seorang ASN yang berakhlak. Nah, dari obrolan ini kita belajar bahwa jadi ASN itu bukan cuma soal rutinitas kerja, tapi juga tentang dedikasi
integritas dan ketulusan dan melayani. Semoga kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus tumbuh, terus belajar, dan terus membawa perubahan positif, dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil. Basarnas, we are family, Afignam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.